Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini dalam video saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat sertifikat dengan menggunakan Microsoft Word. Baik, langsung saja. Setelah teman-teman membuka aplikasinya seperti ini, kita akan membuat halamannya terlebih dahulu. Maksud saya ukuran kertasnya. Biasanya untuk sertifikat menggunakan ukuran kertas A4, jadi kita rubah, kita klik pada bagian layout atau tata letak, kemudian kita klik pada bagian size. Nah, di sini kita pilih yang A4, kemudian jangan lupa untuk memiringkan posisinya. Kita klik orientation, pilih landscape. Nah, baik. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah modelnya terlebih dahulu. Kita akan membuat gambarnya. Di sini saya akan klik insert. Saya akan membuat sebuah pola jajar genjang. Kita klik shape. Kita klik di sini, biar ukurannya sama, saya gunakan yang ini. Kita klik flowchart decision, klik di sini, kita buat di sini. Kemudian kita klik pada bagian shape format. Saya mau ukurannya biar sama rata ya, jadi yang akan saya lakukan adalah kita klik pada bagian shape format, kemudian size-nya. Di sini untuk tingginya kita masukkan 5. Dan untuk lebarnya juga kita masukkan 5. Kemudian enter. Maka dengan begitu ukurannya akan jadi sama rata. Nah, berikutnya yang akan saya lakukan adalah kita akan membuat objek yang kedua. Kita klik insert, kita klik shape. Kali ini yang saya klik isoclase triangle. Klik di sini. Kita buat jadi seperti ini. Kemudian kita miringkan 90 derajat. Kita klik pada bagian shape format, pilih rotasi, kemudian miringkan. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan supaya cocok ya. Ukurannya kita masukkan tingginya ini 3. Kita enter. Nah, kemudian panjangnya ini 5. Enter. Nah, dengan begini dia ukurannya sama dengan yang di sini. Ya. Berikutnya yang akan saya lakukan adalah kita akan membuat satu lagi yang seperti ini. Nampaknya yang ini masih terlalu panjang ya. Kalau kita masukkan 3, kita enter. Ups. Kita masukkan 3 di sini. Oh, jadi seperti ini ya. Kita back lagi saja. Kita gunakan yang ini ya. Yang ini kita hapus saja. Kita pakai yang ini aja. Kita akan merubah warnanya. Klik pada bagian shape format, pilih shape fill. Saya akan pilih warna jingga. Dan shape outline-nya saya samakan warna jingga. Seperti ini. Objek ini kita akan copy. Kita copy dan paste. Jadi ada 2. Objek yang kedua kita akan balikan posisinya. Kita klik shape format, rotasi, dan flip horizontal. Sehingga posisinya jadi berhadap-hadapan seperti ini. Kemudian objek yang kedua kita rubah warna shape fill-nya menjadi kuning. Dan outline-nya juga kita rubah menjadi kuning seperti ini. Kemudian atur posisinya supaya pas. Baik, kalau kurang silahkan teman-teman bisa gunakan tombol arah yang ada di keyboard untuk menggerakkannya. Kalau sudah, 2 objek ini kita satukan. Klik objek yang pertama, kemudian tahan shift pada pada keyboard. Tekan objek yang pertama, klik dan tahan shift pada keyboard. Kemudian tekan objek yang kedua, seperti ini. Jadi kedua-duanya terseleksi. Kita gabungkan, pilih shape format, pilih group, dan kita satukan. Ya, sudah menjadi satu. Taruh di bagian tengah, silahkan. Objek ini kita copy lagi. Copy. Kita
Kita taruh sini deh, tidak apa-apa. Nah, kita taruh seperti ini. Kemudian kita paste lagi. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Baik, berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat sebuah objek lagi. Kita klik shape. Kita klik pada bagian rectangle. Saya buat persegi panjang seperti ini. Saya akan merubah warnanya menjadi hijau. Garisnya juga ya. Kemudian kita miringkan posisinya. Seperti ini. Kita buat supaya miringnya sejajar. Baik, seperti ini. Kemudian kita akan copy yang ini. Kita copy dan paste. Yang ini kita putar lagi. Kita tarik ke belakang. Kemudian kita bikin satu lagi di sini. Kita copy dan paste. Teman-teman juga bisa menggunakan tombol CTRL plus V untuk paste. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tempatkan pada bagian yang diinginkan. Saya akan merubah warnanya menjadi biru. Seperti ini, shape fill-nya juga jadi biru. Baik, berikutnya kita akan gunakan objek yang sudah ada saja. Kita copy lagi, copy, paste. Kali ini kita tempatkan di sini. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama pada ini. Kita copy, paste. Kita rubah lagi posisinya jadi flip. Flip horizontal seperti ini. Nah. Oke. Yang ini kita copy, paste. Baik, untuk polanya sudah cukup. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan memasukkan logonya. Untuk memasukkan logonya, kita klik pada bagian insert. Tentunya teman-teman harus mempersiapkannya terlebih dahulu ya. Bisa di-download lewat internet ataupun memfotonya kemudian mengeditnya boleh. Kita klik insert picture this device. Saya menaruhnya di download tadi. Saya taruh di sini. Oke. Nah, ini dia. Nah, ketika kita memasukkan objek, dia tidak bisa digerakkan. Kita klik pada bagian objeknya. Kemudian klik picture format, pilih wrap text. Saya akan memilih in front of text seperti ini. Nah, kita perkecil. Nah, ketika teman-teman memiliki masalah pada objek yang menutup area yang diinginkan, teman-teman bisa klik objeknya seperti ini. Kemudian pilih picture format, pilih remove background. Nah, kemudian kita maksimalkan posisi yang ada di tengah ini. Kemudian klik keep change. Nah, maka dengan begitu posisinya sekarang dia sudah tidak menutupi objek lagi. Seperti itu. Kita klik di sini. Kita bisa taruh di sini. Oke. Kemudian juga saya akan memasukkan objek yang lain. Klik insert. Objek. This device. Saya klik pada bagian logo ini. Nah, dia tidak bisa digerakkan lagi. Lakukan hal yang sama. Klik wrap text. Pilih in front of text. Sama seperti tadi. Kita klik pada bagian picture format. Remove background. Oke, sudah cukup.
keep change. Oh, ada beberapa yang hilang ya, saya akan undo lagi supaya tidak hilang semuanya. Nah, oke, kita keep change. Nampaknya masih ada yang hilang, tapi tidak apa-apa, ini hanya contoh saja ya teman-teman. Baik, berikutnya yang akan kita lakukan, kita akan memasukkan teksnya. Untuk teksnya saya sudah mempersiapkan di sini. Jadi yang akan saya lakukan adalah membuat sebuah rectangle, klik di insert, shape, rectangle, kita buat di sini. Nah, kemudian saya akan pada bagian teks ini kita copy. Di sini kita klik kanan, pilih add text, kemudian bisa klik kanan lagi, pilih paste. Nah, teks ini kita perbesar, kita blok seperti ini. Kemudian untuk background dari rectangle-nya kita hilangkan, shape format, shape fill, pilih no fill, dan garisnya juga klik, kita pilih no outline. Nah, kalau tidak terlihat teksnya, kita blok lagi seperti ini. Teman-teman bisa menekan tombol CTRL plus A atau diblok secara manual seperti ini, tidak apa-apa. Kemudian pilih warna teksnya, saya akan pilih warna hitam. Dan kemudian saya akan merubah tipe teksnya. Di sini kita rubah sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, saya pilih be house saja. Kita enter. Ups, posisinya dia ikut turun. Oke, tidak apa-apa. Seperti ini. Nampaknya ini perlu dikecilkan. Saya akan perkecil sedikit. Oke, cukup. Nah, teks yang sudah kita buat ini kita copy lagi. Copy, paste. Kali ini kita akan blok dengan ukurannya kita perkecil. Dan tipe teksnya saya gunakan ini saja. Century apa tuh? Saya beri Century Gothic. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan teks yang lain. Oke, kita copy. Teman-teman bisa CTRL plus C pada keyboard dan CTRL plus V untuk paste. Seperti ini ya. Oke. Untuk namanya, ini kita copy saja, copy, paste. Yang ini bawahnya kita hapus. Untuk teksnya kita perkecil lagi. Nah, yang ini bagian atasnya saya hapus. Dan blok pada bagian ini saya akan merubah tipe teksnya lagi. Nah ini dia, kita perbesar. Oke. Kita perkecil, terlalu besar. Bisa edit di sini. Enter. Baik. Seperti ini. Yang ini kita copy dulu ya, copy, paste, kita turunkan ke bawah. Yang ini kita naikkan lagi. Oke, yang ini kita masukkan teks berikutnya. Blok di sini, kita copy. Kita paste di sini. Nah, silahkan diatur lagi. CTRL A untuk blok semuanya, kemudian boleh diperbesar sedikit atau diberi bold. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kita copy lagi saja.
copy, paste, kita taruh di sini. Kemudian kita blok pada bagian ini. Ups, ternyata masih ada teks lagi ya. Saya lupa tadi masih ada teks. Yang ini kita blok, copy, kita CTRL-A dan paste. Yang ini kita jangan di bold, kita perkecil teksnya seperti ini. Nah, berikutnya kita akan copy lagi yang ini. Kita copy, paste seperti tadi. Kita tempatkan di sini. Kita akan blok teks yang tadi. Saya blok teks yang ini, copy, CTRL-A, paste. Nah, yang ini kita beri enter seperti ini. Oke, cukup ya. Bisa kita beri jabatan, misalkan. Oke, ups. Kemudian yang ini kita copy lagi, copy, paste, kita taruh di tengah. Kita bagian ini copy, kemudian kita select all dan paste, kita enter. Nah, oke, kemudian kita copy lagi, paste, kita taruh sini, kita copy, paste seperti ini. Nah, jika teman-teman pengen memberi logo lagi, silahkan. Di sini saya sudah menyiapkan, masih ada logo tadi yang kelewat. Oke, kita pilih wrap text, kemudian in front of text, dan atur ukurannya, kemudian kita posisikan ke bagian yang kita inginkan. Baik, secara teknis logo kita sudah jadi. Silahkan teman-teman yang pengen mendesainnya lebih kreatif lagi, silahkan boleh. Tentu saja ini bukan acuan baku ya, teman-teman bisa mendesainnya lebih rapi lagi, atau juga dengan beberapa logo dan ornamen yang bisa membuat sertifikat ini terlihat lebih bagus lagi. Teman-teman, kalau mau di save, kita save terlebih dahulu. Kita klik file, save sebagai dokumen ya, supaya nanti bisa diedit dan dirubah namanya atau diedit lagi. Silahkan kita save. Baik, kalau sudah save, nah ketika teman-teman pengen mencetaknya sebagai image, tentunya kita akan melakukan print screen ya. Tapi kalau ada teks-teks yang ada garis bawahnya seperti ini mengganggu, teman-teman bisa klik pada bagian buku yang bersimbol tanda X ini, kita klik di sini. Kemudian klik ignore all. Klik terus. Oke. Oke, kita klik ignore once. Kita klik semuanya sampai hilang semua. Nah, dengan begini kita save lagi sekali lagi. Kemudian kita akan coba perkecil untuk ininya, tampilannya, biar terlihat semua. Kemudian teman-teman tekan tombol print screen pada keyboard sekali saja. Tulisannya PRTSC biasanya, print screen. Kita pencet sekali. Kemudian kita buka aplikasi Paint. Saya akan klik Paint. Nah, ini dia.
Kita gunakan aplikasi Paint. Kemudian teman-teman bisa paste, langsung paste saja. Nah, seperti ini. Kita coba minimize, kita perkecil, kita klik pada bagian crop. Kemudian klik crop sekali lagi. Sekarang kita normalkan posisinya. Nah, kemudian kita klik save. Saya akan menaruhnya di download lagi saja. Oke, kita klik Certi Cordyceps. Oke. Kemudian save. Maka dengan begini teman-teman punya file Microsoft Word-nya yang bisa diedit lagi, dan kalau kita close, kita akan coba. Nah, ini dia. Ups, maaf. Yang ini kita close lagi. Kita punya file dalam bentuk PNG yang bisa dilihat. Baik, itu dia bagaimana cara membuat sertifikat dengan menggunakan Microsoft Word. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan tulis di komen. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan akan saya jawab. Itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.